Selamat siang anak-anakku semua, mari kita bahas soal PM yang tadi kalian kerjakan. Kita mulai nomor 1. Kalau ada sebuah benda meluncur pada bidang miring panjang lintasan bidang miring itu D tanpa kecepatan awal yang pertama, maka kecepatan di ujung bidang miring itu V. Bagaimana kalau V0-nya atau kecepatan awalnya itu tidak 0 tetapi V0-nya itu sama dengan V? Maka kecepatan di ujung menjadi berapa? Kita lihat bahwa kecepatan pada bidang miring sesuai GLBB itu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Di sini S-nya itu sama dengan D, panjang lintasannya. VT kuadrat sama dengan yang pertama, untuk yang pertama ini V0-nya 0 plus 2AD. Berarti V kuadrat atau VT kuadrat kita anggap kecepatan di ujung bidang tadi V kuadrat sama dengan 2AD, itu sama dengan V kuadrat sama dengan 2AD atau sama dengan ini sama dengan V. Nah sekarang yang kedua posisinya adalah V0-nya tidak sama dengan 0, berarti VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AD. Ini tadi V0-nya tidak sama dengan 0, V0-nya itu dianggap sama dengan V. Berarti sama dengan VT kuadrat, ini V kuadrat plus 2AD juga sama dengan V kuadrat. Berarti menjadi VT kuadrat itu sama dengan 2V kuadrat. Berarti VT atau V-nya, V di ujung tadi menjadi V akar 2. Ini jawabannya. Nomor 2 sekarang, kota A berada pada garis lintang 53 derajat, sedangkan kota B 37 derajat. Jika bumi bulat sempurna, radiusnya itu R, R-nya sama dengan R, maka perbandingan percepatan sentripetal di A dan di B itu berapa? Kita lihat bahwa percepatan sentripetal itu persamaannya adalah V kuadrat per R. Nah, sekarang karena A itu memiliki garis lintang 53 derajat, maka S sentripetal di A banding A sentripetal di B menjadi V kuadrat per R sin 53 banding V kuadrat per R sin 37. Ini dicoret yang sama, berarti sama dengan seper sin 53 itu 0,8 dibanding seper 0,6, berarti 0,6 per 0,8 berarti 3/4 atau 3 banding 4. Ini jawabannya. Sekarang kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Kalau sebuah batu diikat dengan tali kemudian diputar secara horizontal, maka percepatan total yang dialami batu itu berapa? Dalam hal ini dia diputar secara horizontal tapi masih menggantung di tali, bukan di bidang mendatar. Nah, ini ada percepatan yang arahnya menuju ke pusat lintasan disebut percepatan sentripetal. Nah, percepatan yang ke bawah ini percepatan gravitasi, karena kecepatannya tetap maka percepatan tangensialnya 0. Lah, percepatan total itu adalah resultan dari A sentripetal plus A gravitasi ini. Sehingga A total itu menjadi akar G kuadrat plus A sentripetal kuadrat. Tadi soal nomor 2 kita tahu A sentripetal itu V kuadrat per R. Kalau dijabarkan V itu omega R kuadrat per R menjadi omega kuadrat R. Maka kita masukkan di sini. Berarti akar G kuadrat plus omega kuadrat R kuadrat. Berarti menjadi G kuadrat plus omega pangkat 4 R kuadrat. Itu jawabannya. Sekarang kita lanjut nomor 4. Ini ada sebuah benda digantung dengan posisi tali seperti ini. Ini membentuk sudut 53, ini 37. Yang ditanyakan T1 itu berapa? Jika massa beban ini 1,5 kilo, G-nya 10. Sekarang kita lihat ini adalah soal kesetimbangan partikel. Kalau seperti ini kita jabarkan gaya-gaya yang ada kayak gini. Nah, ini tadi W-nya itu berarti kali G, W itu mg berarti 15 Newton. Terus ini ada T2, ini ada T1. Nah, kita lihat, sekarang kita perpanjang dengan bantuan garis horizontal dan vertikal. Ini kita jabarkan di sini
T1Y, terus ini ke sini ada T2Y. Nah, ini T1Y, T2Y, terus ini T1X, di sini T2X. Nah, sigma Fx sama dengan 0. Loh, gaya yang ada pada sumbu X berapa? Yang ke kanan positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Sekarang yang sigma X sama dengan 0, karena dia setimbang partikel, maka sigma gaya-gaya yang ada pada partikel itu sama dengan 0. T2X sama dengan T1X, atau gini, T2X ke kanan, yang ke kiri negatif, T1X sama dengan 0. Berarti T2X sama dengan T1X. Kita jabarkan T2X, ini tadi 37, berarti sini juga 37. Sudut yang berseberangan itu sama, ini 53. Berarti T2X itu adalah T2 cos 37 sama dengan T1 cos 53. Berarti ini T2 kali 0,8 sama dengan T1 kali 0,6. Berarti T2 itu sama dengan T1 kali 0,6 per 0,8. Atau T2 itu 3/4 T1. Itu persamaan 1. Nah, sekarang yang kedua, yang sumbu Y, sigma Fy sama dengan 0. Yang Y tadi yang di atas ada 2, yaitu T1Y plus T2Y, terus min W sama dengan 0. T1 sin 53 plus T2 sin 37 min 15 sama dengan 0. Berarti T1 kali 0,8 plus T2 kali 0,6 sama dengan 15. Ini T1 kali 0,8 plus T2, masukkan dari persamaan 1. 3/4 T1 kali 0,6 sama dengan 15. Ini kalau dijumlahkan 0,8 tambah 3/4 kali 0,6 itu 1,25 T1 sama dengan 15, sehingga T1 nya 15 dibagi 1,25 itu 12 Newton. Kita lanjut soal nomor 5. Ini persamaan getaran selaras. Simpangan getaran selaras itu dirumuskan Y sama dengan 20 sin sepertiga pi T. Yang ditanyakan adalah saat T2 sekon berapakah fase getaran. Fase getaran itu V ini sama dengan theta per 2pi. Theta ini adalah sudut fase. Nah, kita lihat sekarang persamaan getaran selaras itu kan Y sama dengan A sin theta. Nah, kita lanjutkan dari sini. Y sama dengan 20 sin sepertiga pi T. T-nya itu 2. T-nya dimasukkan saat 2 sekon. 20 sin sepertiga, pi-nya itu 180 derajat kali 2. Berarti sama dengan 20 sin 120 derajat. Nah, θ-nya berarti 120 derajat. Nah, sekarang fasenya θ per 2pi. 2pi itu ini 120, 2pi itu 360. Berarti fasenya adalah 1/3. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 6, yaitu menghitung perbandingan energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik itu pada bab usaha dan energi. Kalau benda masanya 2 kilo dilempar ke atas dengan kecepatan 20 meter per sekon, ketika ketinggian benda mencapai 1/4 kali ketinggian maksimum, berapakah perbandingan EP, EK, dan EM? Kalian tidak perlu menghitung massa dan kecepatannya, tidak usah. Kita lihat dari ketinggiannya aja ini. Tinggi seluruhnya ini kan H. Kalau pada ketinggian 1/4 tinggi maksimum, berarti EP-nya itu 1/4-nya. Berarti EK-nya 3/4-nya di sini. Jadi kamu tinggal melihat perbandingan ini adalah kalau EP-nya dianggap 1, maka EK-nya pasti, karena ini 3 kali lipatnya berarti 3. Terus EM itu adalah jumlah dari energi potensial dan energi kinetik, yaitu berarti 4. Jadi perbandingannya adalah 1/3/4. Atau kita bisa misalkan ini, misalkan 1/4 tinggi maksimum, misalkan ini tinggiannya 4 meter. Nah, berarti kan ini 1 meter, ini 3 meter. Berarti kalau EP-nya, EP itu kan MGH. Maka ini di sini adalah
1. Nah di sini 3 berarti EM-nya itu 4 kalinya. EM itu jumlah dari EP dan EK. Jadi perbandingan EP banding EK banding EM jadi 1 banding 3 banding 4. Baik, kita lanjutkan sekarang soal nomor 7. Sebuah benda A dilempar vertikal ke atas dengan kelajuan 10, benda B dilempar dengan kelajuan 25 meter per sekon. Pada saat itu VA, T-nya itu TA sama dengan T. Karena B itu dilempar 1 detik kemudian, maka TB itu T-1. Syarat A bertemu dengan B, YA harus sama dengan YB. Kalian tahu rumus GLBB, Y itu sama saja dengan S sama dengan H, yaitu V0 kali T min setengah GT kuadrat. Ini sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Ini yang A. Ini A, ini A, ini B, B, B. Nah, V0A 10, TA-nya T, min setengah kali 10, 5T kuadrat, 25 kali T min 1, min 5, ini 5 itu 10 kali setengah nggih, kali T min 1 kuadrat. Kita masukkan 10T min 5T kuadrat sama dengan 25T min 25 min 5 kali T kuadrat min 2T min plus 1. Coba kita jabarkan lagi ini 10T min 5T kuadrat sama dengan 25T min 25 min ini min 25 min ini dikalikan ini min 5T kuadrat plus 10T ini min 5. Mana yang sama itu kiri kanan, ini dicoret, ini sama. Nah, berarti 0 sama dengan 25T min 30. Berarti 25T sama dengan 30. T-nya itu 1,2 sekon. Nah, T-nya 1,2 sekon itu baru ketemu T-nya. Kita masukkan YB atau YA boleh. YB itu V0Y B, V0B kali T, TB min setengah GTB kuadrat. V0B 25, TB-nya tadi kan T min 1, min 5 T min 1 kuadrat. Berarti sama dengan 25 kali 1,2 min 1 min 5 kali 1,2 min 1 kuadrat. Sama saja dengan 25 kali 0,2 min 5 kali 0,2 kuadrat. Hasilnya adalah 5 min ini kan 0,04 kali 5 ini 0,2 sama dengan 4,8 meter. Kita lanjutkan untuk soal nomor 8. Ini ada sebuah katrolnya itu berupa silinder pejal. Itu kalian tahu bahwa silinder pejal itu momen inersianya adalah setengah mr kuadrat. Nah ini yang disebut sebagai konstanta dari momen inersia K. Nah kalau ini ada beban 3 kilo, 7 kilo, kira-kira pergerakan sistem ini kemana? Pasti kan ke sana ini. Nah ini katakan misalnya ini A, ini B, berarti ini WA, ini WB. Nah sekarang pergerakan sistem itu pasti ke sini karena berat di 7 kilo kan, lebih berat. Ini WB maksud saya. Nah sekarang kita lihat percepatan sistem. Kalau katrolnya itu ikut berputar, maka percepatan sistem ini dinamika rotasi. Percepatan sistem ini berarti harusnya MB lebih besar dari MA, maka persamaannya menjadi MB min MA dibagi MA plus MB, M kecil ya, MB plus M kali setengah kali KM. Ini K kali M. M itu massa katrol kali G di sini. Nah, sekarang kita masukkan MB-nya itu 7
min 3 ditambah 3 plus 7 plus K-nya dari silinder pejal tadi kan setengah, massa katrolnya adalah 4 kali G. Berarti berapa ini? 4 dibagi 12 kali 10, berarti sama dengan 40/12 meter per sekon kuadrat. Itu percepatan sistem. Nah, sekarang yang ditanyakan T1. Nah, kita lihat ini WA, ini T1. Karena sistemnya tadi ke sana, maka yang searah dengan gerakan sistem itu yang positif, berarti T1 min WA sama dengan MA kali A. Ini adalah sigma F di A sama dengan MA kali A. Ini hukum kedua Newton. Ini hukum kedua Newton. Nah, T1 yang ditanyakan T1 WA karena 3 maka WA-nya menjadi 30 min MA-nya kan sama dengan MA-nya 3 kali A-nya tadi 40/12. Ini dicoret, berarti berapa ini? T1 sama dengan ini 4, berarti kan 10 ya. 10 ditambah 30, berarti T1 itu 40 Newton. Kita lanjutkan untuk soal nomor 9, yaitu daya listrik akan dikirimkan pada jarak yang sangat jauh, jaraknya itu 100 km, dan kabel yang digunakan berhambatan 0,2 ohm tiap kilometer. Daya yang mau dikirimkan itu 500 MW pada tegangan 500 kV. Berapakah daya listrik yang hilang pada pendistribusian daya tersebut? Kita lihat bahwa P itu sama dengan V kali I, berarti arusnya itu menjadi P per V. P-nya 500 MW, mega itu juta ya, 10⁻⁶ dibagi 500 kV. Kilo itu pangkat 3, berarti ini dicoret, berarti arusnya itu adalah 1000 ampere. Nah, daya listrik yang hilang, P yang hilang, itu disebut daya disipasi pada listrik dinamis. Ini adalah I kuadrat kali R. Nah, I kuadratnya 1000 kuadrat, R-nya berapa? Kalau tiap kilometer itu 0,2 ohm, maka pada jarak 100 kilo, maka R-nya itu ya 0,2 ohm kali 100, berarti 20 ohm. Berarti ini kali 20, berarti ini adalah 20 kali 10⁻⁶. 10⁻⁶ itu kan awalan dari mega, berarti 20 megawatt. Oke, kita lanjutkan untuk soal terakhir, yaitu soal nomor 10. Itu adalah tentang kapasitor keping sejajar yang di dalamnya itu kita isi dengan bahan dielektrik atau permitivitas relatif. Ini kalau ini D jarak antar kepingnya. Kalau misalkan kapasitor itu tidak kita isi dengan bahan dielektrik, maka kapasitas kapasitornya itu adalah E0 A per D. Nah, tetapi kalau kita isi dengan bahan dielektrik, C-nya itu menjadi, C bahan itu menjadi E0 K A per D. K itu konstanta dielektrik atau boleh ditulis E0 ER A per D. Nah, epsilon R ini adalah permitivitas relatif, itu sama dengan konstanta dielektrik ini. Nah, sekarang kita lihat kalau tidak diisi dengan konstanta dielektrik, itu kapasitas kapasitornya itu sama dengan C gitu aja. Nah, sekarang kalau gambar dari soal itu, K1-nya 2, K2-nya 1,5, K3-nya 2,5, maka yang mana yang rangkaian seri dan paralel? Yang K2 dan K3 ini adalah rangkaian paralel dari kapasitor. Kalian tahu pada rangkaian kapasitor paralel cara menggantinya adalah dengan cara dijumlah. Jadi ini katakan ini kapasitor 1, ini 2, ini 3. Maka C2 dan C3 itu adalah paralel. Maka C paralelnya adalah C2 plus C3. C2-nya berapa? Ya kita masukkan E0
K-nya 1,5 kali A per D ditambah E0 2,5 A per D. Nah ini E0 A per D kan sama dengan C, berarti 1,5 C ditambah 2,5 C, berarti 4 C. Nah yang paralel dengan kapasitor 1 ini adalah seri, maka C1 dan C paralel itu sama dengan rangkaian seri, maka seper C seri menjadi seper C1 plus seper C paralel. Nah C1 nya dicari dulu. C1 itu E0 K A per D, yaitu E0 kali 2 kali A per D. Nah E0 A per D tadi C, berarti ini 2C, maka menjadi seper C seri itu menjadi seper 2C tambah seper 4C, menjadi jadikan per 4C, ini 2 plus 1 berarti 3/4C, maka C serinya atau C gabungan totalnya adalah 4C per 3.